Kemudian tips yang kedua adalah ketika kalian memesan kompor khusus martabak, usahakan dalam dua tungku ini hanya ada satu titik input gasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trik Martabak. Saya akan bahas seputar informasi martabak, baik itu martabak manis maupun martabak telur. Pernahkah teman-teman bayangkan apa sih perbedaan dari kompor khusus martabak dan juga kompor biasa yang biasa dipakai dalam buat martabak manis? Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan mengenai perbedaan antara kompor biasa dan juga kompor khusus martabak, baik dari segi diameternya, kemudian bentuk kompornya, sampai dengan harga kompor martabak manisnya. Jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Yang pertama yaitu mengenai dudukan kompor. Untuk kompor khusus martabak, ketika kalian membeli kompor ini, kelebihannya adalah sudah mendapatkan dudukan atau mendapatkan kaki-kakinya. Nah, ini merupakan kompor portable, jadi bisa dibongkar pasang. Jadi ketika kalian buka usaha, tinggal pasang saja, nggak perlu kalian memesan dari untuk kakinya. Untuk kompor martabak biasa ini tidak ada dudukannya, jadi kalian harus beli dudukannya. Untuk kompor martabak manis biasa, karena tidak mempunyai dudukan, ketika teman-teman ingin makainya dalam berjualan martabak manis, otomatis teman-teman harus menyiapkan dudukannya terlebih dahulu. Nah, sehingga teman-teman harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk membuat dudukannya. Kemudian yang kedua yaitu untuk diameter mata apinya. Karena ini mata apinya ada dua, biasanya saya sebut adalah mata api bagian dalam dan juga mata api bagian luar. Untuk diameter mata api bagian dalam yaitu sekitar antara 8 sampai 9 cm. Karena ini ada dua titik sumber keluar apinya ya. Kemudian untuk diameter mata api bagian luar ini antara 17 sampai 18 cm. Untuk diameternya ini di 7 cm. Jadi cukup kecil untuk sebuah loyang. Kemudian yang ketiga adalah jumlah dari mata apinya. Untuk kompor khusus martabak ini, jumlah dari mata apinya yaitu ada dua. Yang satu di bagian dalam, ini yang lebih kecil. Kemudian yang satu lagi ini di bagian luar ya. Ini yang diameternya lebih luas. Untuk jumlah mata api dari kompor martabak biasa ini hanya ada satu. Untuk jumlah mata api, mana yang lebih baik antara satu mata api dengan dua mata api? Untuk kompor biasa, jumlah mata apinya hanya satu dan diameternya itu hanya 7 cm. Sementara untuk kompor khusus martabak, jumlah mata apinya ini ada dua dan diameter yang paling tingginya adalah di 18 cm. Oke, jawabannya adalah yang lebih adalah kompor khusus martabak, yaitu dengan dua mata api. Oke, penjelasannya seperti ini. Di depan sini ada loyang ukuran 20 per 22 cm, tapi ini jenis yang semi premium ya. Oke, diameter dari bawah ini yaitu sekitar 20 untuk bagian dalamnya, kemudian untuk yang luarnya ini sekitar 21 cm. Nah, kalau kalian memakai kompor biasa, titik mata apinya hanya 7 cm, maka titik panasnya hanya di sekitar sini. Ini hanya kecil sekali jaraknya. Sementara untuk bagian sininya kurang kena. Otomatis apa efeknya? Efeknya adalah ketika kalian pakai kompor biasa, yang matang duluan adalah di bagian tengah. Mungkin kalian pernah buat martabak, matang duluannya di tengah, atau kalian pernah melihat kasus ya di grup martabak, matang duluannya itu adalah di bagian tengah, atau sarang kebentuknya tengah duluan. Sementara untuk bagian sampingnya ini lambat naiknya. Atau ada juga kasus kulit martabak yang bagian tengahnya ini dia lebih gelap. Nah, ini karena pakai kompor martabak biasa, titik panasnya hanya diameter 7 cm. Dia tidak bisa jangkauannya lebih luas. Sementara untuk kompor khusus martabak ini, karena dia ada dua titik mata api, yang satu sekitar 8 cm, kemudian yang satu lagi adalah mencapai 18 cm.
otomatis dia lebih jauh jangkauannya, sehingga panasnya lebih merata di dalam loyang. Kemudian efeknya adalah ketika pembentukan sarang dan juga gelembung, ini naiknya bareng dan juga nanti panasnya bareng, sehingga matangnya juga ini lebih baik ya. Untuk jarak mata api kompor khusus martabak ke dasar loyang yaitu sekitar 2,5 sampai 3 cm. Untuk jarak dari titik mata api sampai ke dasar loyang ini sekitar 2 cm sampai 2,5 cm. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih baik? Jarak antara kompor khusus martabak dan juga kompor martabak biasa. Yang lebih baik adalah kompor khusus martabak manis. Nah, jadi kelebihannya adalah semakin tinggi jaraknya, otomatis suhu loyang ini tidak cepat panas, sehingga ketika kalian buat martabak manis, kulitnya ini tidak mudah gosong. Apalagi buat teman-teman yang memakai loyang jenis biasa dan juga loyang semi premium. Yang kelima yaitu mengenai harga kompor martabak. Untuk harga kompor martabak biasa, harganya mulai dari 300.000 sampai 500.000 ini per 2 tungku ya. Jadi dengan harga segitu, kalian sudah cukup bagus mendapatkan kompor martabak dalam buat martabak manis. Kemudian untuk harga dari kompor khusus martabak ini sedikit lebih mahal. Untuk satu tungku harganya adalah 800 sampai 900.000. Tips dari saya adalah ketika kalian memesan kompor khusus martabak, yang pertama usahakan kalian membelinya di online shop ya. Biasanya ada di Tokopedia atau Shopee. Jadi ada pihak ketiga sehingga kalian terhindar dari penipuan. Kemudian tips yang kedua adalah ketika kalian memesan kompor khusus martabak, usahakan dalam 2 tungku ini hanya ada 1 titik input gasnya. Jadi 2 kompor dijadikan jadi 1. Yang biasa saya pakai ketika menjual martabak manis. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat kalian ini menghemat anggaran. Jadi kalian tidak perlu membeli 2 selang dan juga 2 regulator. Ini dia penampakan dari tungku yang digabung ya. Ini tungku pertama, kemudian ini tungku kedua, dan ini saya setting untuk martabak mini. Jadi ini sebenarnya ada 4 tungku. Di antara tungku yang besar ini saya setting untuk bagian tengah ini sebagai tatakan untuk tempat kafe dan juga yang lainnya. Nah, 4 tungku ini saya hanya menggunakan 1 selang gas dan juga regulatornya 1, kemudian gas tabungnya juga 1. Nah, ini untuk titiknya di sini, titik input dari gasnya. Di sini nggak ada, nanti di sini juga tidak ada nih. Ini kan untuk tungku pertama, kemudian ini untuk tungku yang kedua, dan ini untuk tungku ketiga dan keempat. Untuk martabak mini, diameternya dia lebih kecil, jadi hanya 1 tungku. Nah, ini settingannya. Oke. Nah, ini hanya menggunakan 1 gas. Kalau misalkan kalian dipisah-pisah, ini dipisah, tungku kedua, tungku pertama dipisah, kemudian kalian pesan lagi untuk martabak telur dipisah, kalian membutuhkan 3 gas, 3 regulator dan juga 3 selangnya. Itu sangat boros sekali ya. Mending seperti ini digabung. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan antara kompor khusus martabak dan juga kompor biasa dalam buat martabak manis. Nah, kesimpulannya adalah buat teman-teman yang baru pertama kali belajar martabak manis, atau teman-teman yang ingin mematangkan tekniknya sebelum teman-teman buka usaha martabak, teman-teman bisa memakai kompor yang ada di rumah, yaitu kompor biasa. Ketika teman-teman sudah buka usaha martabak, teman-teman bisa mengupgrade kompornya dengan menggunakan kompor khusus martabak. Nah, untuk kompor khusus martabak ini biasa dipakai oleh pedagang jenis martabak premium atau yang biasa berjualan di dalam kios ya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.